Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan. Berlimpah sukacita dalam perjalanan hidup ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat dari kitab Amsal. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada satu kali saya berjumpa dengan seseorang pemilik rumah retret. Hidupnya sangat diberkati Tuhan secara materi. Tetapi kemudian di dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa di dalam bekerja dan mengumpulkan segala kekayaan, di dalam perjalanan perjuangan hidupnya yang bekerja sungguh-sungguh itu, tiba-tiba dia mengalami kelumpuhan, mengalami gangguan saraf motorik, sehingga kemudian tubuhnya mengalami kelumpuhan, mengalami stroke, sampai kemudian dia hanya bisa terbaring. Apa yang kemudian dia saksikan? Di dalam kondisi yang tidak lagi bisa bergerak seperti sedia kala, dia bersaksi. Dia mengatakan bahwa saya tetap mau setia untuk memandang kepada Tuhan. Saya tetap mau setia mengimani Tuhan di dalam segala situasi hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca Amsal 20 ayat 6, saya teringat dengan kesaksian itu. Seorang yang mengatakan bahwa saya tetap mau setia di dalam iman percaya saya kepada Kristus. Ada banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Tetapi belum tentu kebaikan itu disertai dengan kesetiaan. Amsal 20 ayat 6 mengajak kita untuk menyelami sebuah kehidupan. Yang satu kehidupan yang sangat baik, dan yang satu adalah kehidupan yang setia. Mana yang lebih mudah? Menemukan orang yang baik atau menemukan orang yang setia? Amsal 20 ayat 6 mengatakan bahwa menemukan orang baik itu jauh lebih mudah. Tetapi siapakah yang bisa menemukan orang yang setia? Amsal Salomo ini, firman Tuhan ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya melihat bahwa kesetiaan itu penting. Kebaikan tanpa kesetiaan, maka itu bukan karakter. Tetapi kebaikan di dalam kesetiaan, itulah karakter. Kebaikan tanpa kesetiaan, itu bukan karakter. Tetapi kebaikan yang terjadi di dalam kesetiaan, itulah karakter. Itulah Amsal 20 ayat 6. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, hidup di dalam karakter Kristus. Bukan hanya
memiliki kebaikan-kebaikan yang sesaat dan lalu kembali dengan segala hal yang buruk. Alangkah pentingnya kesetiaan di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena kita mencintai Kristus. Mencintai itu butuh kesetiaan, mencintai Kristus. Karena itu saya berjalan untuk setia di dalam kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesetiaan itu bicara tentang waktu. Kesetiaan itu bukan bicara tentang sehari dua hari, tetapi sepanjang waktu di dalam menghadapi segala ujian yang ada di dalam waktu itu. Kesetiaan itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi kesetiaan itu sebuah janji, sebuah komitmen kepada Tuhan. Dan itulah perjalanan yang penting di dalam kehidupan beriman pada Kristus. Mungkin kita tidak tahu banyak tentang kebenaran Alkitab, mungkin kita tidak sampai menjadi orang yang hebat secara teologi. Tetapi dengan kesetiaan, kita akan semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan. Kuncinya adalah kesetiaan. Mengikut Kristus, menghidupi kebaikan-kebaikan di dalam mengikut Kristus, harus di dalam kesetiaan. Karena Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang mencintai Kristus. Mencintai itu butuh kesetiaan. Mencintai itu bukan hanya membutuhkan kebaikan-kebaikan yang sesaat. Tetapi mencintai itu membutuhkan kesetiaan yang panjang dan teguh. Biarlah Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kesetiaan. Karena kesetiaan akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya melihat perjalanan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup Bapak, Ibu sekalian. Amin.